Konsep diri adalah cara seseorang memandang, menilai, dan memahami dirinya sendiri. Hal ini mencakup citra diri, harga diri, dan diri ideal. Konsep diri yang positif dapat membangun hubungan yang baik dengan seseorang. Setelah kita tahu pengertian dari konsep diri, nah konsep diri itu dibagi jadi dua, ada konsep diri yang kuat dan konsep diri yang lemah. Nah, konsep diri yang kuat itu lebih ke arah pandangan positif terhadap diri kita sendiri. Contohnya seperti kita percaya diri dalam menghadapi tantangan, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kata orang lain. Lalu yang terakhir, kita bisa menerima kritikan secara baik. Nah, konsep diri yang kedua yaitu konsep diri yang lemah. Itu lebih ke arah negatif tentang pandangan kita terhadap diri sendiri. Contohnya kita sering merasa kurang percaya diri dan merasa sering tidak mampu. Lalu kita sering merasa rendah diri dan minder. Yang terakhir, kita lebih bergantung terhadap penilaian orang. Maka dari itu penting buat kita ini membangun konsep diri yang kuat agar kita bisa menjalani hidup lebih sehat secara mental dan emosional. Lalu apa hubungannya komunikasi dengan konsep diri? Nah, konsep diri itu bisa terbentuk melalui komunikasi karena kita dalam sehari-hari selalu berinteraksi dengan orang lain. Nah, dari interaksi itu adanya feedback, penilaian, dan perlakuan orang lain yang dapat mempengaruhi kita untuk menilai diri kita sendiri. Contohnya seperti pujian bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, lalu kalau kritik bisa menurunkan rasa kepercayaan diri kita. Menurut Gahari Kido, konsep diri dibagi menjadi 4. Ada open area, hidden area, blind area, dan unknown area. Yang pertama, ada open area atau area terbuka. Adalah bagian dari diri kita yang kita ketahui dan orang lain juga ketahui. Contohnya adalah aku tahu aku suka makeup dan orang lain juga tahu aku suka makeup. Yang kedua adalah hidden area atau area tertutup, yaitu adalah bagian dari diri kita yang kita ketahui tapi orang lain juga ketahui. Contohnya adalah aku punya rasa takut untuk berbicara di depan banyak orang, tapi orang lain nggak tahu kalau misalkan aku punya rasa takut tersebut. Yang ketiga adalah blind area atau area buta, di mana bagian dari diri kita yang kita tidak ketahui tapi diketahui oleh orang lain. Contohnya, aku tidak menyadari bahwa perkataanku menyakiti orang lain tapi orang lain tahu tentang sifat tersebut. Yang keempat adalah unknown area atau area yang tidak diketahui, yaitu adalah bagian dari diri kita yang tidak diketahui dan orang lain juga tidak tahu tentang sifat tersebut. Contohnya adalah aku belum menyadari bahwa aku memiliki bakat dalam menulis karya-tulisan. Dari sini aku mau tahu gimana sih cara meningkatkan kesadaran diri sendiri. Saya sendiri dulu adalah kemampuan untuk memahami dan mengenal diri sendiri secara mendalam, termasuk kelebihan, kekurangan, serta emosi yang dirasakan. Lalu gimana sih cara meningkatkan diri sendiri, yaitu dengan mengevaluasi dan menerima diri sendiri, mengenali dan mengendalikan emosi, lalu meluangkan waktu untuk refleksi, serta meluangkan waktu untuk meditasi dan mindfulness. Nah, selanjutnya nilai diri. Nilai diri itu apa sih? Nilai diri itu adalah penilaian diri lo terhadap seberapa berharga atau layaknya diri lo. Jadi simpelnya penilaian diri itu karena caranya lo bisa berdamai dan menghargai diri lo sendiri di tengah kekurangan yang lo punya. Bagaimana sih cara meningkatkan nilai diri? Yang pertama, mulailah kenali dan terima diri kalian, seperti memahami siapa diri kalian, kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki. Dan yang paling penting adalah menerima segala kekurangan yang kalian miliki. Yang kedua, bangun pola pikir yang positif, seperti kembangkan mindset, optimis, dan selalu percaya diri. Yang ketiga, tingkatkan self-love, belajar mencintai diri sendiri yang paling penting untuk merasa puas dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Setelah mengetahui arti dari persepsi diri, ada juga persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal adalah proses seseorang memahami dan memberi penilaian atau asumsi terhadap perilaku, ucapan, serta ekspresi orang lain berdasarkan pengalaman, latar belakang, dan nilai dalam interaksi sosial. Persepsi interpersonal memiliki 5 tahapan. Tahap yang pertama adalah stimulasi. Terjadi ketika panca indera menerima rangsangan, di mana otak selektif memilih rangsangan yang dianggap penting untuk diproses. Kedua adalah organization. Organization mengatur informasi yang diterima dengan 3 cara. Yang pertama aturan, yaitu kedekatan, kesamaan, dan kekontrasan. Yang kedua ada skemata, yaitu catatan mental untuk mengelompokkan informasi. Dan yang terakhir itu ada script, yaitu mempermudah ingatan dan pemahaman peristiwa. Kita ada tahap ketiga. Tahap ketiga adalah interpretation, evaluation. Tahap ini adalah proses memberi makna pada informasi yang diterima, yang dipengaruhi oleh pengalaman, kebutuhan, keinginan, nilai-nilai, dan kepercayaan individu. Tahap selanjutnya yang keempat adalah memori. Tahap ini menyimpan persepsi dan evaluasi untuk dipanggil kembali. Tahap yang terakhir atau yang kelima adalah
Tahap ini adalah proses mengakses informasi dari memori, seringkali dipengaruhi oleh kecenderungan mengingat informasi yang sesuai dengan skema kita. Gue mau nanya sama kalian tuh dua orangnya gimana? Dulu deh. Kalau menurut gue ya dia baik, cuma kayak sepenglihatan gue dia kayak gak enakan gitu di orang. Iya sih, gue soalnya pernah ya sekolah sama dia. Terus dia kayak dimintain tolong nih, terus dia kayak sebenarnya dia bisa nih nolak, tapi kayaknya dia ayo aja gitu. Jadi nggak enak gitu ya? Iya, nggak enak gitu ya nggak sih? Kalau lu gimana? Menurut gue juga dia tuh rajin juga gitu loh. Gue juga sering beberapa kali ngeliat dia nyatet pas kayak kelas gitu. Dia juga suka nanya dosen terima kasih, aktif. Tapi ya minusnya itu dia suka gak enakan gitu loh. Jadi kayak gue kadang suka kesel sendiri sama dia gitu loh. Kasian juga masih kayak First impression adalah pesan awal yang dapat membentuk persepsi jangka panjang terhadap seseorang ketika seseorang bertemu atau berinteraksi dengan orang lain. First impression itu sangat penting karena membentuk kesan pertama orang lain kepada kita dan mempengaruhi bagaimana orang lain menilai, mempercayai, dan memperlakukan kita di masa depan. Kesan pertama yang baik bisa membuka peluang, membangun kepercayaan, dan menentukan kelanjutan hubungan sosial maupun profesional. Nah, jadi first impression itu penting banget karena bisa nentuin arah komunikasi kita sama orang lain. Tapi yang perlu diingat, first impression itu bisa bias atau nggak akurat. Makanya penting juga buat refleksi, nggak asal nilai orang dari first impression aja.